agar mendapat barokah dari kitab kita tabarukan di mu'allif hadil kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Qayyumis samawati wal ardhin. Mudabbiril khalaiqi ajma'in. Ba'isir rusuli salawatuhu wa salamu alaihim ilal mukallafin bihidayatihim wa bayani syara'i'id din. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam, Qayyumis samawati, yang mengatur, menjadikan langit wal ardhina dan bumi. Mudabbiril khalaiqi ajma'in, juga mengatur semua makhluk yang ada di bumi ini. Ba'isir rusuli, juga mengutus para utusan, para rasul kepada orang-orang mukallaf untuk memberikan hidayah dan menjelaskan syariat-syariat agama dengan bidalailil qat'iyati, dengan beberapa dalil yang qat'iyah yang sudah pasti, wawadihatil barahini, dan dalil-dalil atau bukti-bukti yang sudah jelas. Ahmaduhu, saya memuji kepada Allah ala jami'i ni'amih, atas segala nikmat yang telah diberikan, wa as'aluhul mazid, dan saya memohon kepada Allah tambahan min fadlihi wa karamihi, atas anugerah dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-wahidul qahhar al-karimul ghaffar, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu, afdhalul makhluqin al-mukarrami bil Qur'anil aziz al-mu'jizatil mustamirrah ala ta'aqubis sinin bis sunanil mustamirrah bil mustarsidin al-makhsusil jamali jawami'il kalim wa samahatid din. Salawatullah salamu alaihi wa ala sa'irin nabiyyina wal mursalin wa ala ali kullin wa sa'iris salihin. Amma ba'du, faqad rawaina an Ali bin Abi Thalib wa Abdullah ibn Mas'ud wa Mu'ad bin Jabal wa Abi Darda wa Bani Umar wa Ibn Abbas wa Anas bin Malik wa Abi Hurairah wa Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhum min turukin katsiratin biriwayatin mutanawwi'atin anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala man hafidha ala ummati arba'ina hadisan min amri diniha ba'asahu Allahu yaumal qiyamati fi zumratil fuqaha'i wal ulama. Ini salah satu keistimewaan hadis Arba'in Nawawi. Beliau menampilkan sebuah hadis yang berbunyi man hafidha ala ummati arba'ina hadisan, barang siapa dari umatku yang hafal 40 hadis. Jadi hadis Kanjeng Nabi itu kan ribuan bahkan jutaan. Jadi barang siapa dari umatku yang hafal hanya 40 hadis min amri diniha, dari permasalahan agama, maka ba'asahullahu yaumal qiyamati fi zumratil fuqaha wal ulama, maka Allah akan membangkitkan nanti pada hari kiamat ini termasuk dalam golongan fuqaha wal ulama. Fi riwayatin ba'asallahu faqihan aliman, dalam riwayat yang lain Allah akan membangkitkan orang tersebut dalam posisi sebagai faqih, posisi sebagai orang yang alim, kalau memang bisa hafal 40 hadis. Fi riwayat Abi Darda, dan di dalam riwayat Abi Darda Rasulullah dawuh wa kuntu lahu yaumal qiyamati syafi'aw wa syahida. Terus Kanjeng Nabi, aku somben yang dina kiamat pasti akan menjamin dan memberikan syafaat. Jadi syafi'aw wa syahida, menjadi akan memberikan syafaat dan akan menjadi saksi. Ini jaminan dari Rasulullah kepada orang yang hafal 40 hadis. Fi riwayat Ibnu Mas'ud kila,
lahu udkhul min ayyi abwabil jannah syi'ta. Dari riwayat dari Ibnu Mas'ud, barang siapa yang hafal 40 hadis ini sama Kanjeng Nabi dijamin udkhul mlebu sira min ayyi abwabil jannati saking endine pira-pira lawang swarga syi'ta karep sapa sira. Wis sampai mlebu surga saking dalan utawa saking lawang ndiae wis terserah sampean. Ini los wis. Jadi milih dhewe. Ini keistimewaan orang yang hafal hadis 40. Dan ini juga yang paling enak, wa fi riwayat Ibnu Umar kutiba fi zumratil ulama. Jadi ada riwayat dari Ibnu Umar, barang siapa yang hafal hadis 40 ini ditulis atau dicatat sebagai golongan ulama. Kalau melihat ini standar ulama itu gabut. Jadi apal 40 hadis sudah di ulama. Jadi ini mari kita bareng-bareng meraih gelar ulama ini. Jadi bisa-bisa nanti semuanya Rijalul Ansor ini para ulama Rijalul Ansor. Jadi kalau 40 hadis ini satu hari satu hadis 40 hari ini sudah masuk dalam kutiba fi zumratil ulama. Jadi ulama. Kemudian wa khusyira fi zumratis syuhada. Kemudian akan digiring pada kelompok dalam kelompok orang-orang yang mati syahid. Ini juga luar biasa. Di bonus dari Rasulullah kepada orang yang hafal hadis 40 saja. Jadi syahid itu berarti tidak hanya orang yang meninggal ketika berperang bersama Kanjeng Nabi, tidak. Jadi banyak. Bahkan dalam kitab-kitab fikih Tausyekh atau Al-Bajuri itu diterangkan bahwa asyahid ini terklasifikasi terbagi menjadi 3 bagian. Ada asyahid fid dunya wal akhirah, ada asyahid fid dunya faqat, ana syahid fil akhirah. Kalau syahid fid dunya wal akhirah ini di dunia ini statusnya juga syahid, nanti di akhirat juga syahid. Jadi contohnya orang yang berperang sebagaimana sahabat berperang membela Rasulullah, dan ini niatnya memang lillahi ta'ala, tidak ada niat lain. Ini fitunya wal akhirah. Ini tidak dimandikan, tidak disolati, cuma dikafani dan dimakamkan. Ini fitunya wal akhirah. Tapi kalau syahid fitunya faqat, ini sama orang yang mengikuti peperangan melawan kaum musyrikin kafirin, akan tapi niatnya yang berbeda. Jadi niatnya ini tidak lillahi ta'ala, tapi niat misalkan ingin mendapatkan kedudukan, ingin diarahi pemberani, atau niat mencari ghanimah. Ghanimah itu harta rampasan. Ini namanya syahid fid dunya faqat. Jadi di dunia, nanti di akhirat tidak mendapatkan status syahid. Jadi sama seperti halnya syahid fid dunya wal akhirah, dia juga ketika meninggal tidak dimandikan, tidak disolati, cuma dikafani dan dikubur. Ini yang terakhir adalah syahid fil akhirah, syahid yang statusnya hanya di akhirat saja, yang di dunianya tidak. Ini pemberlakuannya sama sebagaimana orang yang meninggal pada umumnya, yakni dimandikan, disolati, dikafani, juga dikubur. Contohnya adalah orang yang meninggal dalam posisi tenggelam. Jika ada orang yang meninggal tenggelam, ini mati syahid fil akhirah. Ada orang yang meninggal kebakaran, kemudian ada orang yang meninggal tertimpa bangunan, ada orang yang meninggal dalam thalabul ilmi, dalam mencari ilmu atau santri, ada orang yang meninggal dalam posisi sakit perut juga mati syahid, mati serut, mati syahid. Atau kalau sekarang orang yang kena COVID-19 ini juga mungkin masuk mati syahid fil akhirah, kena virus itu tadi, syahid fil akhirah. Dan juga ada juga syahid, contohnya orang yang mati ngenes gara-gara percintaan. Jadi
syahid fil akhirat. Jadi ketika ada fulan mencintai seorang wanita, kemudian diempet disampainya ditolak, akhirnya diempet sampai akhirnya meninggal. Ini mati dalam syahid fil akhirah. Kalau syahid tenggelam, kemarin contohnya ada santri yang meninggal itu tenggelam di jembatan pocong, itu dia satu sisi syahid tenggelam, satu sisi syahid tolabul ilmi. Tadi double syahid fauqas syahid, ini namanya syahid di atas syahid, berarti mbak syahid ya. Nggak ada pertanyaan syahid. Tapi juga sama, nanti dimandikan, juga disolati, dikafani, juga dikubur. Ini bagian syahid. Ini saya lanjut. Wattafaqa al-hufadu ala annahu hadisun dha'ifun wa in kasrat turuquhu. Faqad sannafa al-ulama radhiyallahu ta'ala anhum fi hadzal babi ma la yuhsa min al-musannafat. Fa awwalu ma 'alimtu sannafa fihi Abdullah ibn al-Mubarak Muhammad summa Muhammad bin Aslam at-Tusi al-Alim ar-Rabbani summa al-Hasan bin Sufyan an-Nasai wa Abu Bakar al-Ajuri wa Abu Bakar Muhammad bin Ibrahim al-Asfahani wa Daruqutni wal Hakim wa Abu Nu'aim wa Abu Abdurrahman as-Sulami wa Abu Sa'id al-Malini wa Abu Usman as-Sabuni wa Abdullah bin Muhammad al-Ansari wa Abu Bakar al-Baihaqi wa khala'iq la yasuna minal muqtaqaddimin al-mutaakhirin. Ini ternyata ulama yang mengarang hadis arba'in ini bukan cuma Imam Nawawi, berarti ulama-ulama sebelum beliau ini banyak ternyata yang mengarang hadis arba'in ini, tapi dikumpulkan dalam satu kitab. Faqad istakharatullah fi jam'i arba'in hadisan iktidaan biha ula'il a'immah. Beliau ini wis gampangannya makmum ikut kepada haula'il a'immah, tafaulan kalau bahasa sekarang. Biha ula'il a'immatil a'lam wa khufadil islam. Wa qad ittafaqa al-ulama ala jawazil amal bil hadis ad-dha'if fi fadhailil a'mal. Ulama sepakat tentang diperbolehkannya kita beramal dengan hadis yang dhaif. Ini kalau orang-orang sebelah ini nggak mau mengamalkan hadis dhaif, orang-orang salafi, padahal bukan salafi tapi wahabi, ini nggak mau. Katanya hadis dhaif itu hadis yang maudhu, yang palsu, padahal bukan seperti itu. Urutan hadis itu ada sahih, ada hasan, kemudian ada dhaif. Hadis dhaif ini bisa masih selagi digunakan untuk fi fadhailil amal. Cuma wa ma'a hadza falaysa i'timadi ala hadzal hadis bal ala qaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena itu menurut beliau Imam Syafi'i, Imam Nawawi tidak beriktimat pada hadis dhaif. Beliau mengambil hadis arba'in ini dari hadis-hadis yang sahihah yang ada dalam Bukhari. Karena hadis yang ada dalam kitab Bukhari ini semuanya sahih. Liyuballigh syahidun minkumul ghaib, supaya bisa disebarluaskan kepada orang lain. Wa qaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, nasyarallahu imra'an sami'a maqalati fa wa'aha faddaha kama sami'aha. Summa minal ulama iman jama'al arba'ina fi usuluddin wa ba'duhum fil furu' wa ba'duhum fil jihad wa ba'duhum fil zuhdi wa ba'duhum fil adab wa ba'duhum fil khutabi wa kulluha maqasidun shalihatun radhiyallahu ta'ala an qasidiha. Wa qad ra'aitu jam'a arba'ina ahammu min hadha kullih wa hiya arba'una hadisan mustamilatan ala jami'i dhalik wa kullu hadisin minha qa'idatun 'azimatun min qawaidid din qad wasafahul ulama bi anna madhar al-islam alaihi aw huwa nisbul islam aw sulusuhu aw nahu dhalik. Summa iltazama bi hadhil arba'in an takuna sahihatan wa mu'allimuha fi sahihil Bukhari wa Muslim wa dhkurha ma'rufatal asanid
liyusahhila khidduha wa ya umma al-intifa'u biha insyaallah taala. Summa utbi'uha bibabin fi dhabti hafiyi al-fadiha wa yanbaghi likulli raghibin fil akhirah ay ya'rifa hadhihi al-ahadits lamma ishtamalat alaihi minal muhimmat wa tawat alaihi minat tanbih ala jami'i ta'at fadhalika dhahirun liman tadabbarahu wa 'ala Allahi i'timadi wa ilahi tafwidi wa isnadi wa lahul hamdu wa ni'mah wa bihi taufiq wal ismah. Ini mukadimah dari Arba'in Nawawi. Kemudian kita masuk kepada hadis yang pertama. Ini pada intinya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah kelawan nyebut asmane Gusti Allah. Ar-Rahmani zat kang maha welas asih ing dalem dunya lan akhirat. Ar-Rahimi tur zat kang maha welas asih ing dalem akhirat bloko. Ini biasanya para guru-guru ini kalau menjelaskan Ar-Rahman Ar-Rahim, ini kata-kata Ar-Rahman ini ablaq min Ar-Rahim. Ini dari sisi huruf lebih banyak daripada Ar-Rahim, juga dari makna ini juga lebih luas daripada Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahman biasa dimaknai zat sing maha welas asih ing dalem dunya lan akhirat. Berarti semuanya orang yang hidup di dunia ini mendapatkan welas asih pengiran. Di orang-orang yang selain orang Islam pun ini juga mendapatkan kaulasan dari Gusti Allah. Dengan bukti mereka juga para kufar, para non muslim ini juga diberi rezeki, diberi kesehatan dan lain sebagainya. Bahkan diberikan kekayaan yang lebih biasanya. Rata-rata ini orang-orang yang di luar Islam ini biasanya lebih kaya daripada orang muslim. Ini sudah menjadi sangat sunatullah. Ini juga menunjukkan bahwa dunia itu ihanah Allah. Dunia itu gak ada harganya bagi Gusti Allah. Karena sunatullah mulai zaman Rasulullah ketika di Masjid Nabawi ini santri beliau kurang lebih dalam 450 ini bertempat tinggal di emperan Masjid Madinah. Jadi nggak mempunyai rumah karena saking miskinnya, seperti sahabat Bilal. Akan tapi alumni daripada santri-santri beliau, alumninya semuanya ini menjadi tidak ada yang luput satupun menjadi orang yang sukses semuanya, menjadi ulama besar, bahkan semuanya nama beliau dikenang sepanjang masa. Kayak Bilal itu muadzin, orang yang anus namanya Bilal semuanya. Di mana-mana seluruh dunia Bilal disebut. Ini Bilal. Setiap musola. Padahal itu tidak. Iya, Bilal yang miskin Bilal. Kemudian untuk Ar-Rahim, kalau Ar-Rahim ini nanti khususan khosoh kepada orang yang beriman, yang mukmin, yang tentunya adalah penduduk surga. Kalau orang-orang kafir ini ya jelas tidak mendapatkan kaulasan Gusti Allah karena tempat ini neraka. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Kalau segi sisi huruf Ar-Rahman ada 7. Kalau Ar-Rahim ini ada 6, selisih 1. Di man itu doa. Ya, al-hadisul awwalu utawi hadis sing kawitan an Amiril Mukminina, diriwayatkan saking Amiril Mukminin, pemimpinnya pira-pira wong mukmin, Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu qol sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala nalika sinten Umar sami'tu midanget sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hale ngendikan sinten Kanjeng Nabi ngendikane innamal a'malu angin pestine utawi sah-sahe pira-pira amal iku biniyati iku kelawan pira-pira niat. Ini saya memaknai mazhab Syafi'i karena innamal a'malu binniyat ini terjadi khilaf bainal mazhab. Di innamal a'malu angin pestine utawi sah-sahe pira-pira amal. Kalau mazhab Hanafi gak ngono. Innamal a'malu angin pestine utawi sempurnane ngono kalau mazhab Syafi'i pira-pira amal. Jadi kalau mazhab Syafi'i, mazhab kita ini lebih ketat. Jadi niat ini menjadi syarat amal.
Innamal a'malu ang kesini utawi pira-pira sae pira-pira amal iku biniyati kelawan pira-pira niat. Wa innamal likulli imri'in lan ang kesini iku kaduwe saben-saben awa-awaan manawa ma utawi barang nawa kang niat sapa imri. Paman mongko utawi sapane wong kang lamun ana apa hijratu hijrah iman ilallahi marang Gusti Allah wa rasulihi lan utusan Gusti Allah wa hijratuhu mongko iku utawi hijrah iman iku ilallahi iku balik marang Gusti Allah wa rasulihi lan utusan Gusti Allah. Waman utawi sapane wong kang ana apa hijratu hijrah iman itu ya krana dunya yusibuha kang merkoleh sapa man ha ing dunya awi mraatin utawa wong wedok yungkihuha kang bakal nikahi sapa man ha ing imraah fa hijratuhu mongko iku utawi hijrah iman iku ilama hajaro ilaih iku maring barang hajaro kang hijrah sapa man ilaihi maring rawahul imam al-muhaddisin Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari wa Abu Husain Muslim bin Hujjat bin Muslim al-Kushairi an-Naisaburi fi sahihihi malladaini huma asahul kutub al-musannafah. Nih, jadi ngaten. Hadis yang pertama ini diriwayatkan dari Amirul Mukminin. Amirul Mukminin ini khalifah kedua setelah Abu Bakar. Kalau Abu Bakar ini panggilannya khalifah. Kalau Sayyidina Umar dulu nggak mau dipanggil khalifah. Akhirnya para sahabat ini rembukan apa enak yang celuk selain khalifah, karena Sayyidina Umar tidak mau. Akhirnya muncul ide Amirul Mukminin. Akhirnya beliau kerso celuk Amirul Mukminin, pemimpinnya wong mukmin. Ini Sayyidina Umar. Dan juga lakobe atau kunyai beliau Abi Hafsin. Abi Hafsin ini adalah lakop beliau. Jadi orang Arab ini senang dengan sebuah lakop. Jadi panggilan bukan nama aslinya. Kayak Abu Hurairah, kayak Abu Bakar. Abu Bakar ini kan bukan nama asli. Abu Bakar nama aslinya adalah Abdul Ka'bah. Nama asli daripada Abu Bakar itu Abdul Ka'bah. Kalau Abu Hurairah ini nama aslinya adalah Abdurrahman. Krono sering bawa kucing, senang dengan anak kucing dibeli ini kelambi ini karena kelambinya itu pakaiannya itu kan panjang, kelowor-kelowor. Suatu ketika ditanya sama Rasulullah bahwa apa ya Abdurrahman, beliau menjawab bahwa Hiroh, keluarkan Hiroh tersebut. Akhirnya oleh Kanjeng Nabi dipanggil di Hurairah, di Abi Hurairah, bapak kucing. Itu bapaknya kucing, tapi bapak kucing, pak kucing. Kalau sekarang mungkin kalau daerah kita ada orang yang berkumis tebal diceluk Pak Kumis, celuk Pak Kumis. Kalau wong uwireng celuk Pak Celeng dan lain sebagainya. Abi Hafsin ini artinya adalah singa, Pak Singo. Karena Sayyidina Umar kita tahu beliau terkenal sebagai seorang yang pemberani. Bahkan di kota Arab dulu itu ada sebuah pasar yang bernama Ukas. Ada sebuah pasar yang bernama Ukas. Ini setiap tahunnya ada sebuah perlombaan atau pertandingan gulat gelut. Jadi gelut ini jawara bertahannya adalah Sayyidina Umar, mesti menang. Akhirnya ketika Rasulullah mendapatkan wahyu di usia 40 tahun, beliau dakwah secara sembunyi-sembunyi mengajak para familinya. Kemudian sampai berdoa Allahumma a'izzal Islam bi umaraini, Allahumma a'izzal Islam bi umaraini. Ya Nabi ndonga, ya Allah kuatkanlah Islam ini dengan Umar dua ini, ya termasuk Umar bin Khattab dengan Umar bin Hisham. Mungkin kalau Umar bin Hisham ini banyak yang kurang tahu. Kalau saya sebut Abu Jahal, semuanya paham. Jadi Umar bin Hisham, karena dua orang ini waktu itu memang menjadi orang yang sangat terpengaruh waktu di kota Arab. Jadi Umar bin Khattab ternyata yang dipilih oleh Allah adalah Umar bin Khattab. Itu sejarah daripada Umar bin Khattab yang meriwayatkan hadis yang pertama.
radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat. Nanti Kanjeng Nabi nanti tahu innamal a'malu binniyat. Jadi sesungguhnya hanyalah beberapa amal ini sesuai dengan niatnya, tergantung daripada niatnya. Al-amal di sini yang pasti adalah amal-amal yang baik. Jadi amal-amal yang baik itu harus ada niat. Supaya apa? Untuk membedakan di sini, untuk membedakan amal sing sifatnya ibadah mahdhah dengan yang ghairu mahdhah. Untuk membedakan amal yang wajib dengan amal yang sunnah. Untuk membedakan amal-amal yang disyariatkan dengan amal yang tidak disyariatkan. Ini tujuannya harus ada harus ada niat. Seperti dalam wudhu kita di situ ada harus ada niat. Salah satu dari faraidul wudhu yang ada 6. Yang pertama niat. Yang niat itu peletakannya ini banyak yang kurang paham masalah peletakan daripada niat. Niat itu definisinya, ta'rifnya adalah qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Jadi nyengaja sesuatu sing bebarengan karo penggawean. Jadi menyengaja sesuatu yang bersamaan dengan pekerjaannya. Biasanya saya pernah mempraktekkan anak-anak itu ketika wudhu, anak SMP itu wudhunya ya pertama nawaitul wudhu alirofil hadasil. Ini dikira niat, ini bukan niat. Kalau dalam sholat usolli fardhon dhuhri, ini bukan niat. Kalau dalam sholat ini disebut talaffuz bin niat. Niat itu yang mana? Yaitu niat itu kalau dalam wudhu ya pas pertama kali fi awali ghuslil wajhi. Pas pertama basuh wajah, di situ niat juga. Karena mahal niat ini adalah al-qalbu. Panggone niat itu di dalam hati. Jadi mungkin masalah talafut bin niat ini terjadi perbedaan pendapat, cuma di kalangan kita sebagai orang-orang nahdlatul ulama ini biasanya pakai talafut bin niat. Jadi usolli yang tujuannya itu untuk memantapkan daripada niat nanti, untuk menguatkan, itu hukumnya sunnah. Itu niat. Kalau dalam mandi ya wis apa yang pertama kali dibasuh, karena dalam mandi ini tidak diwajibkan adanya tartib. Itu dalam mandi. Kalau dalam wudhu wajib, dalam sholat wajib, dalam mandi ini tidak wajib. Pertama yang dibasuh kaki ya wis, lihat pada waktu basuh kaki, pada waktu basuh badan misalnya, dari atas dari bawah bebas kalau mandi. Tuh. Akan tapi ada satu hal yang niat itu tidak bareng karo pekerjaan ini, yaitu ketika puasa. Puasa ini tidak bisa muktarinan bi fi'li, karena syarat dari puasa niatnya harus mabit, harus diinapnya malam. Jadi karena ketika niat itu pas dibarengi karo pekerjaan ini tidak bisa terlaksana, maksudnya sulit. Karena apa? Karena start daripada puasa ini kan mulai fajar gitu, mulai subuh. Kalau kita niat, ya batal di sini. Jadi tidak bisa. Ini karena sulitnya, artinya niat ditaruh di sebelumnya. Ini puasa. Sama halnya seperti halnya orang yang perempuan yang haid ini ketika tiap harinya ini kan meninggalkan sholat, haram itu sholat, bahkan tidak ada kewajiban untuk mengqadha. Tapi ketika puasa ini kok wajib. Pas haid gak poso, ketika sudah meninggalkan Ramadan ini wajib qadha. Apa bedanya? Sholat juga rukun, rukun Islam, puasa juga rukun Islam. Ini apa bedanya? Kenapa dalam sholat kok wajib tidak wajib qadha, dalam puasa kok wajib qadha? Karena apa? Karena dalam sholat ini masyaqqat, akan ketika diwajibkan akan membebani, memberatkan daripada wanita tersebut. Kalau puasa kan 1 tahun sekali, jadi gak abot gampangannya seperti itu. Ini hukum. Kembali ke niat, innamal a'malu binniyat wa innama likullim ri'im manawa, dan hanya
bagi seseorang itu apa yang diniatinya. Jadi sebuah amal itu ya dilihat dari niatnya itu tadi. Jadi lah wudhu itu gak ono niatnya ya berarti rawuh gitu saja. Kalau ono niatnya berarti wudhu. Kalau sholat gak ono niatnya olahraga berarti. Itu yang menjadi pembeda. Kan seperti itu. Ya. Yoga. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih, barang siapa yang hijrahnya niat lillahi ta'ala dan rasul, maka fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kana hijratuhu lidunya yusibu aw imra'atin yunkihu fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Cerita daripada hadis ini suatu saat ketika umat muslim ini sudah berkembang, kemudian terus dianiaya, didolimi sama orang kafir Quraisy. Rasulullah pertama kali mengutus para sahabatnya ini hijrah ke kota Habasyah pertama kali ini. Kemudian yang kedua, kemudian Rasulullah mengajak, menyuruh, memerintahkan umat muslimin untuk hijrah ke Madinah semuanya, bahkan yang tertinggal hanya Rasulullah dengan sahabat Abu Bakar, juga Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu. Nah dari situ orang-orang yang hijrah dari kota Mekah ke Madinah ini ternyata niatnya beda-beda. Ada yang niat memang wis manut perintah Kanjeng Nabi, wis manut perintah Gusti Allah, maka ini mendapatkan hijratu ilallah wa rasuli, wis pokoknya wis manut perintah Kanjeng Nabi, hijrah gitu. Tapi ada yang mempunyai istri, istrinya hijrah tidak ikut, suaminya ini tidak ikut. Kemudian ditinggal istrinya hijrah ke Madinah, akhirnya sendirian, toleh akhirnya, aduh, wis tak melok bojo wis. Hijrahnya karena seorang istri, ya wis untuk bojo, atau jadi kesepian. Jadi akhirnya ikut menyusul daripada istrinya, ya wis hijrah wis untuk bojone ku mau. Kemudian ada yang berniat, ini saya kalau hijrah di Madinah ini informasinya kalau buka usaha enak, bekerja di sana ekonomi gampang. Jadi niatnya seperti itu, maka hijrahnya ya wis yusibuha itu, faman kana hijratul dunya yusibuha, ya wis untuk dunia itu, atau abi muraatin yungkiha seperti tadi, fa hijratu ila ma jaro ilaih. Saya kira ini mukadimah dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian ada sedikit yang perlu saya sampaikan untuk Arba'in Nawawi. Ini sebetulnya angan-angan saya, ini yang balah ini Ustadz Maskur, karena ini beliau kangkinan, kata beliau alasan kuatnya mungkin karena tuan rumah jadi gak elok ini. Maka kami buka Arba'in Nawawi, mungkin untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh beliau atas Maskur. Dari kami kurang lebihnya kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.